hakikatnya ketika antum datang ke pondok, maka sebenarnya tidak ada yang beda antara di rumah dengan di pondok. Di rumah untuk makan, di pondok juga makan. Di rumah antum ada yang bertanggung jawab, di pondok juga ada yang bertanggung jawab. Kalau di rumah yang bertanggung jawab adalah bapak dan ibu, kalau di pondok para asatidz. Cuma ada perbedaan secara detail, mungkin kasih sayang yang berbeda, di mana di rumah kasih sayang bapak dan ibu tidak akan tergantikan oleh kasih sayang seorang ustaz. Pasti tidak ada yang lebih menyayangi antum daripada bapak dan ibu antum. Karena bapak dan ibu kita ini memang Allah setting sebagai dua manusia yang sangat sayang kepada kita. Sedangkan manusia yang Allah berikan akal yang sempurna, fi ahsani taqwim. Hewan pun Allah beri naluri untuk sayang kepada anaknya. Kejadian terbaru di Malaysia, di mana gajah melintasi malam-malam, melintasi sebuah jalan yang memang jalan itu gelap ya, gelap, dan jalannya bagus, di Malaysia bagus, dan itu masuk hutan-hutan, jalan itu di hutan-hutan, tapi gelap. Maka melintas seekor gajah dengan anaknya yang masih kecil. Kemudian tanpa sengaja ada truk yang begitu besar, lebar. Truk ini tidak sengaja, karena memang truk ini dalam keadaan kencang, tidak sengaja menabrak anak gajah. Ya, sudah ngerem tapi memang kecepatannya ini tidak nutup. Jadi anak gajah itu tabrak masuk ke bawah truk. Ya, sasis depan truk itu hancur, saking kencangnya tabrak masuk udah. Ya, itu terjadi pada malam. Jelas gajah itu mati. Tapi yang menjadi viral itu bukan masalah gajah mati. Kalau cuma gajah mati, tiap hari gajah mati. Tapi adalah bagaimana seorang induk gajah ini, dia meraung-raung, ya, ingin menolong anaknya. Tapi memang tempat itu begitu jauh dari kota, sehingga pertolongan pun itu tidak langsung datang. Ya. Dan supir truk itu sudah mencari bantuan, tapi memang nggak bisa, karena dia seorang diri. Truknya itu nggak bisa dihidupkan, langsung mati. Ya. Gajahnya pun tidak bisa dorong truk, maka meraung-raung gajah untuk mengeluarkan anak. Sampai subuh, gajah itu sudah bisa menemani anaknya. Akhirnya ketika subuh, ya, kejadiannya itu jam 2 subuh, datang bangun untuk mengevakuasi anak. Gajah itu gak bergerak, tetap menunggu anak sambil nangis. Sampai ketika anaknya sudah mau dievakuasi, jadi truknya itu digeret, gajahnya bisa diambil menggunakan seperti alat berat itu. Itu mata induk gajah itu ditutup karena kasihan melihat anaknya. Akhirnya anaknya dikubur, gajahnya gak mau berangkat, mau di tempat anaknya tidak ada. Sampai akhirnya gajah itu diikat pakai rantai, ditalikan ke truk, kemudian diseret dikit-dikit biar mau gerak. Gajah mau dikembalikan ke kandang, gak mau. Setelah dikembalikan ke kandangnya, malam harinya gajah itu datang lagi ke tempat itu, di pinggir jalan itu, melihat, menunggu siapa tahu anaknya hidup lagi kan. Kenapa gajah ini menjadi makhluk, menjadi hewan yang paling sosial? Memang tidak ada yang paling setia kepada anaknya daripada gajah, karena gajah itu paling lama. Makhluk Allah yang paling lama mengandung gajah. Manusia berapa bulan? 9 bulan.
Hewan ada yang lebih cepat dari gajah ini mengandungnya 22 bulan. Gajah dia mengandung 22 bulan. Kita bisa ambil pelajaran dari gajah. Begitu sayangnya seorang ibu kepada anaknya, apalagi manusia. Maka tidak ada yang bisa menggantikan sayang ibu antum kepada antum, bapak antum kepada bunda. Karena itulah kenapa Allah begitu murka ketika ada anak yang dia durhaka kepada orang. Sampai Allah menjadikan dosanya itu satu strip di bawah syirik. Di bawah syirik langsung. Sekalipun tidak termasuk syirik, tapi dosa kepada orang tua ini, kalau antum menyepelekannya bisa tidak diampuni. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ada dosa yang tidak termasuk syirik yang juga tidak diampuni. Kalau Allah bertanda, termasuk apa? Dosa kepada orang tua. Kalau antum menyepelekan. Dan yang dimaksud uququl walidain, dosa durhaka kepada orang tua, bukan mukul saja. Bukan mukul. Coba perhatikan teks Al-Qur'annya. Ya. Fala taqul lahum uffin wa la tanharhuma. Dua kalimat Allah. Jangan kamu mengatakan wa la tanharhuma, dan jangan kamu membentaknya. Tidak ada mukul di situ. Allah tidak pernah mengatakan mukul. Ya. Kenapa? Karena durhaka kepada orang tua tidak harus memukul. Mukul bapak, mukul ibu, tidak harus. Setiap kali kita menyakiti hati orang tua, itu durhaka kepada. Perhatikan. Setiap kali bapak dan ibu antum tersakiti, maka itu durhaka.